Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu pemberdayaan. Baik, di sini saya Atika Amalia selaku moderator dan pemateri pertama pada pertemuan kali ini. Jadi langsung saja latar belakang. Ada berbagai perbedaan definisi pemberdayaan atau empowerment yang dikemukakan oleh para ahli. Menurut Noel et al. Pada tahun 1994, pemberdayaan adalah merupakan pemberian tanggung jawab dan wewenang terhadap pekerjaan untuk pengambilan keputusan menyangkut semua pengembangan produk dan pengambilan keputusan. Sedangkan menurut Khan, pada tahun 1997, pemberdayaan merupakan hubungan antara personal yang berkelanjutan untuk membangun kepercayaan antara karyawan dan manajemen. Menurut para ahli, yang pertama yaitu Sarfat Khan pada tahun 1997 menawarkan sebuah model pemberdayaan yang dapat dikembangkan dalam sebuah organisasi. Model pemberdayaan tersebut yaitu yang pertama ada Desire. Tahap pertama dalam model empowerment atau pemberdayaan adalah adanya keinginan dari manajemen untuk mendelegasikan dan melibatkan pekerja, yang termasuk hal ini antara lain yaitu pekerja diberi kesempatan untuk mengidentifikasi permasalahan yang sedang berkembang, mendorong terciptanya perspektif baru, dan memikirkan kembali strategi kerja. Yang ketiga yaitu menggambarkan keahlian tim dan melatih karyawan untuk menguasai diri sendiri atau self-control. Yang kedua yaitu trust. Setelah adanya keinginan dari manajemen untuk melakukan pemberdayaan, langkah selanjutnya adalah membangun kepercayaan antara manajemen dan karyawan. Hal-hal yang termasuk dalam trust antara lain, yang pertama, memberi kesempatan pada karyawan untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan. Yang kedua, menyediakan waktu dan sumber daya mencakupi bagi karyawan dalam menjelaskan kerja. Yang ketiga yaitu menyediakan pelatihan dan mencakup bagi kebutuhan kerja. Yang keempat yaitu menghargai perbedaan pandangan dan menghargai kesuksesan yang diraih oleh karyawan. Dan yang terakhir yaitu menyediakan akses informasi yang cukup. Adapun poin ketiga yaitu confident. Hal-hal yang termasuk tindakan yang dapat menimbulkan confident antara lain yaitu mendelegasikan tugas yang penting terhadap karyawan. Yang kedua yaitu menggali ide dan saran dari karyawan. Yang ketiga yaitu memperluas tugas dan membangun jaringan antara departemen. Yang keempat yaitu menyediakan jadwal job instruksi dan mendorong penyelesaian yang baik. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Menjaga kredibilitas dengan penghargaan dan mengembangkan lingkungan kerja yang mendorong kompetisi yang sehat sehingga tercipta organisasi yang memiliki performance yang tinggi. Kemudian yang kelima, accountability. Tahap ini sebagai sarana evaluasi terhadap kinerja karyawan dalam penyelesaian dan tanggung jawab terhadap wewenang yang diberikan. Kemudian yang keenam, communication. Langkah terakhir adalah adanya komunikasi yang terbuka untuk menciptakan saling memahami antar karyawan dan manajemen. Sebuah pemberdayaan merupakan serangkaian proses yang dilakukan secara bertahap dalam organisasi agar dapat dicapai secara optimal dan membangun kesadaran dari anggota organisasi akan pentingnya proses. Kemudian, pemberdayaan karyawan. 1. Apa tujuan perlu adanya pemberdayaan karyawan? Tujuan dari pemberdayaan yaitu untuk memunculkan potensi dan modalitas yang ada dalam diri karyawan dan memaksimalkannya sehingga karyawan menjadi mandiri dan meningkatkan kinerjanya, yang pada akhirnya memberikan nilai manfaat bagi karyawan dan organisasi. Pemberdayaan mengajarkan karyawan bagaimana membuat keputusan dan menerima tanggung jawab terhadap hasil. Dengan pemberdayaan, dipastikan bahwa organisasi akan mampu mendapatkan dan
mempertahankan karyanya yang memiliki kualitas, keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan serta memperkerjakan karyawan secara efisien. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nur Azimah. Kepadanya dipersilakan. Yang kedua, apa definisi dari pemberdayaan? Ada berbagai macam definisi dari pemberdayaan. Sebagian dari definisi itu adalah pemberdayaan diartikan sebagai kebebasan, keleluasan, kemandirian, dan tanggung jawab dalam mengerjakan pekerjaan serta dalam berpartisipasi dan pembuatan keputusan. Pemberdayaan adalah kunci menciptakan kekuatan karyawan yang termotivasi sehingga mereka bekerja dengan baik dan sangat antusias dengan visi mereka. Pemberdayaan berarti memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk menggunakan akal mereka ketika bekerja dan menggunakan pengetahuan, pengalaman, dan motivasi mereka untuk menghasilkan kinerja yang baik. Pemberdayaan memberikan karyawan kapasitas dan otoritas untuk mengambil tindakan dalam rangka menyelesaikan masalah organisasi. Yang ketiga, apa klasifikasi dari pemberdayaan? Di dalam pemberdayaan, para peneliti telah membedakan beberapa perspektif pada pemberdayaan, yaitu aspek psikologis internal dan sosial situasional. Aspek psikologis internal termasuk adanya kontrol, kompetensi, tanggung jawab, partisipasi, dan orientasi masa depan. Aspek ini mempertimbangkan pemberdayaan sebagai kumpulan keadaan pengalaman psikologis. Di sini telah lebih mengarah pada kondisi internal karyawan. Aspek psikologis internal terdiri dari level makro dan mikro. Aspek sosial situasional termasuk adanya kontrol atas sumber daya, keterampilan personal, keterampilan organisasi, dan kemampuan membaur dengan lingkungannya. 4. Apa saja komponen dari pemberdayaan? Komponen pemberdayaan karyawan yaitu perencanaan sumber daya manusia, jumlah dan tipe karyawan yang diperlukan, rencana pemberdayaan, strategi retensi, strategi fleksibilitas. 5. Bagaimana cara memberdayakan karyawan di dalam pemberdayakan? Hal yang perlu dilakukan adalah mengingatkan karyawan pada tujuan, misi, dan nilai-nilai utama yang merupakan kunci paling penting untuk membangun keselarasan, komitmen, dan pemberdayaan, serta membicarakan perubahan yang dibawa oleh pemberdayaan kepada semua karyawan di organisasi dan melibatkan semua karyawan dalam perencanaan ke depan. Pemberdayaan juga membutuhkan budaya orientasi pembelajaran, di mana pembelajaran karyawan didorong dan kesalahan yang beralasan dipandang sebagai bagian alami dari proses pembelajaran. Agar pemberdayaan berhasil, organisasi dan para pemimpinnya harus mengembangkan pemimpin diri pada karyawan agar memiliki keterampilan mengambil inisiatif di dalam kekuatan kerja mereka. 6. Apa manfaat dari pemberdayaan? Ada beberapa hal yang bisa didapatkan dari pemberdayaan. Itu 1. Mampu memotivasi diri sendiri. 2. Menyediakan pengertian dan keahlian yang lebih dan partisipasi ini akan membuat lebih berkomitmen untuk melakukan yang terbaik. 3. Menunjukkan inisiatif yang lebih dan ketekunan dalam mengejar tujuan organisasi. 4. Mempunyai otonomi dan kemampuan untuk mengerjakan pekerjaan yang bermakna yang dapat berdampak pada organisasi. 5. Produktif dan menghasilkan pelayanan konsumen yang lebih baik. 6. Mempunyai otoritas untuk mencoba ide baru dan membuat keputusan yang menghasilkan sebuah cara baru untuk melakukan banyak hal. 7. Memerlukan pengawasan yang sedikit karena mempunyai kompetensi untuk melakukan pekerjaan. Kesimpulannya adalah, dari banyaknya manfaat
Bagi karyawan dan organisasi yang bisa didapatkan dari pemberdayaan, maka sangatlah penting adanya pemberdayaan karyawan. Dengan adanya pemberdayaan, maka akan ada pergeseran dari budaya birokrasi menjadi budaya mandiri yang manfaatnya banyak. Singkatnya, karyawan yang berdaya tidak perlu lagi pasif dengan menunggu petunjuk pengarah dari atasannya, melainkan mempunyai inisiatif untuk memulai, mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaan dengan sebaik mungkin. Hal ini jelas mendorong kemajuan dan perubahan karyawan dan organisasi untuk semakin maju dan lebih baik lagi. Terima kasih.